Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Convero, kali ini yang versi ambulans terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Lalu apa saja fasilitasnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Convero. Untuk mobil Wuling Convero yang versi ambulan ini, ketika video ini kami buat di bulan Agustus tahun 2022, kisaran harganya sekitar 220 jutaan. Harga tersebut untuk wilayah Jawa Tengah. Kemungkinan kalau untuk bulan lain ada perbedaan harga. Untuk mobil Wuling Convero ambulan yang kita review ini merupakan yang versi basic. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mbak Widya di nomor 0822 20 489 494. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil Wuling Convero ini memiliki lebar 1,691 meter dengan tingginya 1,9 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,493 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Secara basic, untuk mobil Wuling Convero yang digunakan sebagai ambulan ini memakai basic dari Convero yang tipe DP atau yang paling standar. Jadi tampilannya juga sama seperti yang tipe DP. Untuk bagian tengah seperti biasa ada logo Wuling warna merah, kemudian grill utamanya warna hitam top dengan list warna chrome di bagian ujungnya. Serta untuk lampunya di sini untuk lampu utama masih menggunakan lampu jenis bolam, untuk lampu jauh juga bolam, lampu senjanya bolam, untuk lampu sen ada di bagian tengah menggunakan lampu jenis bolam. Serta untuk yang tipe ini belum ada fog lamp, jadi masih standar. Serta untuk bagian front undercutnya juga standar warna body. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini untuk tampilan samping mobil Wuling Convero ambulan basic. Nah, kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini terdapat penambahan, kalau saya menyebutnya dengan istilah lampu rotator. Ini lampu rotatornya sudah LED. Untuk bagian tengahnya terdapat speaker. Nah, ini untuk jenisnya jenis API 0130906. Nah, untuk sumber suaranya ada di bagian tengah. Ini untuk sumber suaranya bisa diatur. Kemudian untuk bagian depan di sini terdapat antena. Untuk antenanya model fix. Untuk rotatornya ini dikaitkan ke bagian samping. Nah, ini jadi untuk secara konsepnya hampir mirip dengan roof rail. Ada pengaitnya di bagian samping sini. Berikutnya kita lanjutkan ke jendela. Untuk jendela listnya sewarna body, fila B-nya juga sewarna body. Untuk list bagian bawahnya di sini warna hitam. Lalu untuk handle pintu di sini menggunakan model tarik, covernya sewarna body berwarna putih. Dan untuk spionnya covernya juga sama sewarna body. Nah, ini meskipun tipe DP tapi sudah dilengkapi dengan lampu sen di bagian samping. Berikutnya ke bagian velg. Untuk velgnya masih menggunakan velg standar. Untuk velgnya velg kaleng warna hitam dilengkapi dengan wheel top. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan bannya mereknya merek GT Radial. Untuk velgnya ini ukuran 15 inci. Nah, untuk profil bannya menggunakan ukuran 195/60. Kemudian bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Untuk suspensi bagian depannya menggunakan jenis MacPherson. Berikutnya ke bagian samping. Untuk set underguardnya di sini sewarna body. Nah, dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Untuk ban belakang di sini rem yang digunakan menggunakan rem jenis standar atau rem tromol. Kalau untuk suspensi yang digunakan di bagian belakang ini menggunakan jenis semi independent atau coil spring. Jadi memang secara karakter cenderung lebih kokoh. Nah, dari bagian samping kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Wuling Convero ambulan yang tipe basic. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan spoiler. Untuk spoilernya model slim, warnanya hitam top. Lalu kalau untuk kaca belakangnya di sini masih polos, jadi belum ada rear defoggernya, belum ada wiper juga. Untuk bagian tengah di sini ada logo Wuling warna merah, serta untuk tailgate-nya di sini sewarna body berwarna putih. Untuk lampu belakangnya di sini menggunakan lampu jenis bolam semua. Untuk lampu remnya menggunakan lampu bolam. Untuk lampu sennya juga sama menggunakan lampu jenis bolam. Serta untuk lampu mundur juga menggunakan lampu jenis bolam. Untuk sebelah kiri di sini ada emblem Wuling warna chrome dan di sebelah kanan di sini ada emblem Convero warna chrome mesin 1.5. Berikutnya ke bagian bawah, untuk reflektornya modelnya model horizontal, lalu untuk bagian belakang polos jadi belum ada sensor parkir. Untuk ban serep ada di bagian bawah, ini menggunakan velg jenis kaleng, serta untuk penggerak mobil ini menggunakan penggerak roda belakang. Nah, dari bagian eksterior kita lanjutkan ke bagian interior. Kita mulai dari bagian bagasi. Nah, ini untuk tampilan bagasinya bisa kita lihat. Ini jadi untuk baris kedua dan baris ketiganya full dilepas, digunakan sebagai tempat perawatan. Untuk perlengkapannya, karena ini merupakan yang model basic, jadi untuk perawatannya juga model standar. Di bagian atas di sini terdapat lampu sorot. Ini fungsinya untuk memberikan penerangan, terutama jika perawatan dalam kondisi darurat. Nah, ini lampunya sudah LED.
Berikutnya untuk bagian dalam di sini ada kursi. Untuk kursi penunggunya di bagian samping model 2 perawat. Nah, ini untuk kursinya menggunakan model spons standar. Kemudian untuk keranjangnya di sini kapasitasnya untuk 1 orang. Untuk keranjangnya ini juga menggunakan spons standar. Untuk bagian sampingnya terdapat penyangga. Untuk bahannya menggunakan bahan aluminium. Nah, ini untuk bagian bawahnya juga sudah dilapisi lantai dasar. Dan untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan apar ukuran sedang. Di bagian atas di sini terdapat perlengkapan basic, jadi mulai dari hand sanitizer, kemudian ada perlengkapan atau kotak obat standar. Untuk bagian atas di sini asis gripnya masih dipertahankan. Untuk sebelah kiri juga sama, masih ada asis gripnya. Lalu untuk bagian atas di sini terdapat lampu sorot. Untuk lampu ruangannya ada 2 model, ini bisa diatur tingkat kecerahannya tinggal diputar seperti ini. Berikutnya untuk bagian samping juga terdapat pengait, ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk infus. Untuk tandu pansiannya sendiri ini digunakan model sliding, jadi di bawahnya juga ada rel menggunakan model aluminium. Nah, untuk penyangganya di sini ada penahan, fungsinya tentu saja untuk menjaga kestabilan tempat tidur. Nah, karena kalau tidak ada penahannya ini nanti bisa terguncang. Nah, ini kalau misalnya mau melepas tinggal digeser seperti ini, berikutnya tinggal ditarik. Nah, jadi tinggal dilepas seperti ini, kemudian ditarik untuk ranjangnya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior. Nah, untuk basic ini karena peralatannya sederhana, biasanya digunakan untuk model-model klinik. Biasanya digunakan untuk darurat, untuk mengangkut pasien sementara. Karena kalau untuk rumah sakit biasanya untuk tipe di atasnya yang lebih lengkap. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke baris kedua. Ini untuk tampilan door trimnya sama seperti yang model DB. Jadi untuk materialnya menggunakan bahan plastik. Di sini ada tombol power window, kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya juga list warna hitam. Untuk bagian bawah ada 2 buah cup holder serta di ujung terdapat speaker utama. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini untuk bagian samping juga ada list warna chrome untuk akses masuk, serta di sini ada tabung oksigen untuk tabung oksigennya ukuran sedang. Untuk bagian atasnya di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower. Lalu untuk bagian samping di sini juga ada assist grip. Nah, salah satu keunggulan utama dari mobil Wuling Convero ini headroomnya sangat tinggi, jadi kalau digunakan untuk ambulan masih sangat cocok. Nah, kita lanjutkan ke baris pertama. Ini untuk baris pertama handle pintunya menggunakan model tarik, covernya sewarna body, dilengkapi dengan slot kunci manual di bagian bawah. Kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya sama seperti mobil Wuling Convero yang tipe double blower. Ini menggunakan cover warna grey untuk door trimnya. Untuk materialnya menggunakan material bahan plastik. Kemudian untuk bagian samping handle pintu bagian dalamnya warna hitam. Untuk bagian tengah ada cover aksen karbon. Untuk tombol power window sudah auto pada seat driver. Di belakangnya ada window lock untuk pengunci jendela, lalu ada laci penyimpanan kecil. Serta untuk bagian bawah juga ada 2 buah cup holder dan di ujung terdapat speaker utama. Kita lanjut ke bagian dashboard. Ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, didominasi oleh warna grey. Untuk material yang digunakan, bagian atas menggunakan bahan plastik. Bagian depan ada kisi AC. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada tombol untuk membuka tangki BBM, jadi pembukanya sudah model elektrik. Di sampingnya ada saklar untuk menyalakan lampu belakang. Lalu untuk bagian bawah ada laci penyimpanan terbuka. Di bawahnya lagi ada tuas untuk membuka kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Oh ya, untuk kuncinya masih menggunakan kunci standar. Nah, kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter di sebelah kiri ada indikator untuk RPM, tengah ada MID, dan di sebelah kanan ada indikator untuk speedometer. Lalu untuk bagian setirnya di sini polos. Di bagian tengah ada logo Wuling warna chrome, kemudian untuk setirnya juga standar. Untuk tuas di sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Serta untuk posisi setirnya sendiri modelnya model fix. Nah, berikutnya kita ke bagian tengah. Untuk bagian tengah, nah di sini sudah dilengkapi dengan mikrofon. Ini terkoneksi dengan API. Nah, API ini berfungsi untuk mengatur rotatornya, mau bunyi cepat atau bunyi sedang, kemudian bisa digunakan untuk mikrofon juga. Nah, untuk bagian tengah seperti biasa ada 2 buah kisi AC. Untuk head unitnya menggunakan head unit model single tin. Dan untuk bagian bawah ada tombol pengaturan audio. Ini untuk pengaturan channel, kali ini pengaturan ganti volume. Ada tombol mode, ada tombol hazard, serta ada pengganti channel. Untuk masalah kenyamanan tidak perlu khawatir karena sudah dilengkapi dengan AC. Ini ada mode arah hembusan yang sebelah kiri ini. Kalau yang bagian tengah di sini ada kecepatan kipas, dilengkapi juga dengan tombol untuk air sirkulator.
Lalu di sini ada tombol untuk menyalakan AC dan pengatur suhu. Di bawahnya di sini ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu untuk bagian sampingnya di sini terdapat satu buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas juga. Nah, ini untuk saklar rotatornya ada beberapa mode. Jadi yang paling ujung untuk tombol menyalakan rotator, sampingnya lagi untuk mengatur kekerasan suara, kemudian modenya juga bisa diatur. Nah, kita lanjutkan. Untuk transmisi manual 5 percepatan 1 mundur. Di belakangnya ada 2 buah cup bottle holder. Lalu untuk handremnya model mekanik, di belakangnya ada laci penyimpanan, serta untuk bagian samping di sini untuk tampilan sampingnya masih polos. Jadi untuk yang tipe DP ini belum ada airbagnya. Untuk bagian depan di sini ada kisi AC. Lalu untuk bagian bawah terdapat glove box. Untuk glove boxnya model standar. Nah, kalau mau mengendarai ambulans ini memang harus mengutamakan keselamatan juga. Kita lanjutkan. Untuk door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya di sini ada assist grip model fix. Lalu ada sun visor di sini polos. Untuk bagian tengah lampu kabinnya model standar. Untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau, dan untuk sun visor sisi pengemudi di belakangnya ada tiket holder. Serta untuk yang sebelah kanan di sini polos, dan untuk sabuk pengamannya di sini menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan materialnya bahan fabric, warnanya warna grey, kombinasi aksen warna grey gelap di bagian tengah. Untuk pengaturan joknya di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran dan juga sliding. Nah, berikutnya kita ke bagian mesin. Sebenarnya untuk mobil Wuling, untuk yang digunakan ambulans ada 2 jenis. Yang pertama ada mobil Wuling Formo, secara teknis sama seperti mobil Wuling Convero, bedanya kalau Formo mesin 1200 cc. Dan yang kedua ada mobil Wuling Convero ini. Untuk mobil Wuling Convero ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Nah, sebenarnya kalau untuk tenaga idealnya memang menggunakan mobil Wuling Convero ini karena tenaganya cukup besar. Kita lanjutkan ke bagian mesin. Untuk mesin bagian bawah sewarna bodi, dilengkapi dengan peredam juga. Nah, mobil ini sangat cocok digunakan untuk mobil ambulan karena harganya juga relatif terjangkau. Ini sangat cocok bagi Anda yang berencana untuk melakukan CSR untuk perusahaan, misalnya untuk bantuan sosial. Nah, mobil Wuling Convero ini merupakan ambulan dengan harga yang relatif terjangkau. Kembali ke bagian mesin, dengan mesin 1500 cc ini tenaga yang dihasilkan juga cukup besar. Max powernya mampu mencapai di angka 107 HP pada 5800 rpm, dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 142 Nm pada rpm 3800. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Convero yang digunakan untuk mobil ambulan versi basic. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil ambulan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Convero ambulan semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Injil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.